Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Ambarwati dengan NIM 2250191235 dari kelas F kelompok 2 ingin menyampaikan tugas sebelum praktikum yang berjudul Standarisasi Bahan Baku dan Sediaan Farmasi Berbasis Bahan Alam. Adapun capaian pembelajarannya, yang pertama mampu mengumpulkan data dan informasi terkait standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. Yang kedua, mampu melakukan penetapan masalah terkait standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. Yang ketiga, mampu melakukan penyelesaian masalah terkait standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. Yang keempat, mampu melakukan pengolahan data terkait standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. Yang kelima, mampu melakukan pencatatan dan pelaporan terkait standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. Pendahuluan standarisasi bahan baku dan sediaan obat bahan alam merupakan tahap penting dalam menjamin mutu, keamanan, dan khasiat obat tradisional. Farmakope Herbal Indonesia atau FHI berperan sebagai pedoman resmi dalam penetapan parameter mutu yang harus dipenuhi oleh Simplisia, ekstrak, dan sediaan herbal. Parameter mutu tersebut meliputi aspek fisik, kimia, dan biologi seperti kadar air, kadar abu, sudut pengeringan, kadar sari, serta kadar senyawa aktif. Selain itu juga, Farmakope Herbal Indonesia atau FHI juga menetapkan berbagai metode analisis kimia yang umum digunakan, antara lain titrasi, spektrofotometri UV visible, kromatografi lapis tipis atau KLT, dan destilasi. Melalui pemahaman terhadap parameter mutu dan metode analisis ini, mahasiswa farmasi diharapkan mampu melakukan penilaian kualitas bahan alam sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada praktikum ini juga dilakukan pengamatan beberapa parameter seperti sudut pengeringan, kadar air, kadar abu, kadar sari, kadar minyak atsiri, kadar flavonoid total, dan profil kromatografi untuk mengenal prinsip dasar pengujian mutu bahan herbal. Soal yang pertama yaitu sebutkan parameter mutu bahan baku, simplisia dan ekstrak, dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Herbal Indonesia atau FHI. Parameter itu terdapat dua, yaitu non-spesifik dan spesifik. Kalau non-spesifik itu menilai mutu umum, kemurnian, kestabilan bahan atau simplisia. Untuk yang spesifik itu mengidentifikasi dan memastikan kandungan zat aktif atau penanda khas dari bahan alam tersebut. Non-spesifik ada susut pengeringan, kadar air, kadar sari, kadar abu total, dan kadar minyak atsiri. Untuk yang spesifik bisa mikroskopis dan makroskopis, dan KLT, kromatografi lapis tipis. Untuk parameter bahan baku, ekstrak, dan simplisia yang non-spesifik, yang pertama ada susut pengeringan. Susut pengeringan adalah pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai konstan yang dinyatakan sebagai nilai persen. Tujuannya untuk memberikan batas maksimal atau rentang tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Nilai untuk susut pengeringan, jika tidak dinyatakan lain, adalah kurang dari 10%. Dengan rumus berat sampel plus wadah dikurangin berat akhir
dibagi berat simplisia awal pas ditimbang dikali 100%. Yang kedua ada kadar air. Penetapan kadar air pada ekstrak dan simplisia sangat penting. Kenapa? Untuk menjaga kualitas dan stabilitasnya. Karena kadar air yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan jamur dan bakteri, serta menurunkan kualitas senyawa aktifnya. Standar umumnya kadar air harus kurang dari 10% agar bahan lebih awet dan tahan lama. Pengukuran kadar air dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti gravimetri menggunakan oven pada suhu 105 derajat Celcius atau destilasi menggunakan metode azeotrofi dengan pelarut toluen. Ada rumusnya yaitu volume air dibagi berat simplisia awal dikali 100%. Yang ketiga ada kadar sari. Kadar sari dibagi menjadi dua, yaitu kadar sari larut etanol dan kadar sari larut air. Yang membedakannya adalah pelarut yang digunakan, di mana untuk etanol menggunakan etanol, sedangkan untuk air menggunakan air jenuh kloroform. Kemudian dikocok selama 6 jam, bisa dengan orbital shaker, didiamkan selama 18 jam, kemudian filtrat disaring, ambil 20 ml filtrat, masukkan ke dalam cawan yang sudah ditara, kemudian di oven selama bobot tetap pada suhu 105 derajat Celcius. Untuk rumusnya, bobot kering ekstrak dibagi berat simplisia dikali labu takar yang digunakan dibagi volume filtrat yang dikeringkan dikali 100%. Yang keempat, ada kadar abu total yang dilakukan untuk melihat senyawa anorganik sisa tanaman atau polutan yang berada di sekitar tempat tanaman tumbuh dengan cara timbang 2 gram sampel atau simplisia, masukkan ke dalam krus yang sudah ditara sebelumnya, dipanaskan di atas hot plate hingga arang habis, ditimbang. Setelah itu ditanur pada suhu 500 derajat Celcius dengan interval 1 jam hingga bobot tetap. Adapun rumusnya yaitu bobot akhir dikurangin bobot krus kosong dibagi bobot simplisia dikali 100%. Yang kelima ada kadar minyak atsiri. Dilakukan untuk mengetahui apakah tanaman yang digunakan memiliki metabolit sekunder, yaitu minyak atsiri. Tanaman yang mengandung minyak atsiri biasanya memiliki aroma yang khas seperti lavender atau dengan nama lain Lavandula angustifolia. Dengan rumus volume minyak terdestilasi dibagi bobot simplisia dikali 100%. Parameter spesifik yang pertama ada mikroskopis dan makroskopis. Pengujian ini penting dilakukan untuk menentukan identitas dan tingkat kemurnian simplisia. Untuk makroskopis dilakukan uji organoleptik, meliputi bentuk, warna, bau, rasa, ukuran permukaan, dan ciri khas berbagian tanaman. Contohnya, daun sirih berwarna hijau mengkilap, berbentuk jagung, berbau khas aromatik. Untuk yang mikroskopis dilakukan diuji di bawah mikroskop dengan penambahan berbagai reaksi. Pemeriksaan dengan mikroskop untuk melihat jaringan dan sel khas seperti trikoma, stomata, serbuk sari, serat, dan kristal kalsium oksalat. Untuk yang sebelah kiri ini, contoh simplisia daun sirih secara makroskopis. Untuk yang sebelah kanan ini, contoh simplisia yang diuji dengan mikroskopis. Terdapat rambut dan lain-lain. Untuk parameter spesifik yang kedua ada kromatografi.
Kromatografi lapis tipis atau KLT adalah metode pemisahan campuran senyawa kimia berdasarkan perbedaan afinitas atau gaya tarik antara senyawa terhadap fase diam, lapisan tipis penyerap, dan fase gerak, pelarut atau campuran pelarut yang digunakan untuk mengidentifikasi atau menilai kemurnian suatu zat dengan cara membandingkan nilai RF yang dilakukan dengan kompendial atau FHI Farmakope Herbal Indonesia dengan senyawa penanda atau markernya. Adapun rumusnya, jarak tempuh senyawa dibagi dengan jarak Lwen. Ini adalah contoh hasil KLT daun sirih. Kalau yang sebelah kiri ini secara visual tetapi sudah diberi penampak sehingga terjadi perubahan warna. Kalau untuk sebelah kanan ini hasil KLT yang di UV. Sediaan dari bahan alam untuk pengujian sediaan di FHI atau Farmakope Herbal Indonesia itu sendiri tidak dicantumkan dengan jelas, namun jika bahan alam yang digunakan dibuat dalam bentuk sediaan tertentu seperti tablet, sirup, dan lainnya, maka dapat disesuaikan dengan jenis evaluasinya. Parameter mutu sediaan obat bahan alam. Yang pertama ada uji organoleptik, pemeriksaan secara panca indera, melihat, mencium, mencicipi, meraba untuk menilai karakteristik fisik dari sediaan. Dari hasil tersebut kita bisa menilai warna, bau, rasa, bentuk, dan tekstur. Tidak berubah selama penyimpanan, tidak berbau tengik, atau warna tidak normal. Yang kedua ada keseragaman bobot, yaitu memastikan setiap unit sediaan, tablet, kapsul, serbuk memiliki bobot yang konsisten dan homogen. Hasilnya biasanya tidak lebih dari 2 unit, menyimpang lebih 5% dari bobot rata-rata dan tidak ada yang lebih dari 10%. Yang ketiga ada waktu hancur. Mengukur lamanya waktu tablet atau kapsul hancur dalam media cair pada suhu kurang lebih 37 derajat Celcius. Tablet atau kapsul oral umumnya harus hancur kurang dari 15 menit untuk yang tablet atau kapsul tanpa salut, atau kurang dari 30 menit untuk tablet yang bersalut. Yang keempat ada volume terpindahkan. Memastikan volume cairan obat, sirup, larutan, ekstrak cair yang keluar dari wadah sama dengan yang di labelnya. Untuk hasilnya, volume aktual minimal 95% dari volume tertera menjadi akurasi dosis. Jadi yang keluar tuh harus sama sesuai yang di dosisnya gitu. Yang kelima, cemaran mikroba, memastikan jumlah dan jenis mikroorganisme seperti bakteri, jamur, kamir di bawah batas aman. Biasanya tidak boleh ada terdeteksi patogen seperti E. coli, Salmonella S, aureus. Yang keenam ada cemaran logam berat untuk menentukan kandungan logam beracun seperti Pb, Cd, Hg, dan As. Batas maksimum Pb kurang dari 10 ppm, Cd kurang dari 0,3 ppm, Hg kurang dari 0,5 ppm, dan As kurang dari 5 ppm. Yang ketujuh ada uji khasiat atau efikasi untuk memastikan sediaan memberi efek farmakologis yang diharapkan. Dilakukan in vitro seperti antioksidan, antibakteri, atau in vivo hasil menunjukkan aktivitas sesuai dengan klaim. Yang ketujuh,
Yang ke-8 ada uji toksisitas, menilai keamanan sediaan agar tidak menimbulkan efek toksik pada tubuh. Uji toksisitas itu ada banyak macamnya. Ada uji toksisitas akut, ada subkronik atau kronik pada hewan. Hasil baik itu biasanya tidak menunjukkan efek toksik ya yang pastinya. Soal yang kedua, sebutkan metode analisis kimia yang umum digunakan di FHI atau Farmakope Herbal Indonesia. Yang pertama ada spektrofotometri. Spektrofotometri serapan merupakan pengukuran suatu interaksi antara radiasi elektromagnetik dan molekul atau atom dari suatu zat kimia. Teknik yang sering digunakan dalam analisis farmasi meliputi spektroskopi serapan ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, dan serapan atom. Untuk spektrofotometri yang pertama yaitu spektrofotometri irreversible, berdasarkan absorpsi cahaya oleh molekul pada panjang gelombang ultraviolet 200-400 nanometer dan tampak 400-800 nanometer, di mana menggunakan hukum Lambert-Beer sebagai dasar perhitungannya. Biasanya digunakan untuk mengukur kadar flavonoid, reaksi geser, dan lain sebagainya. Yang kedua ada spektrofotometri inframerah, berdasarkan absorpsi radiasi inframerah oleh molekul yang menyebabkan perubahan vibrasi ikatan kimia pada panjang gelombang 4000 sampai 400 cm. Fungsi dari spektrofotometri IR ini adalah untuk menentukan gugus fungsi serta ikatan kimia yang ada pada sampel dengan mekanisme molekul akan menyerap energi inframerah atau IR dan mengalami vibrasi seperti stretching atau pemanjangan dan bending, pembengkokan, ikatan. Setiap jenis ikatan memiliki frekuensi vibrasi yang khas. Kromatografi didefinisikan sebagai prosedur pemisahan zat terlarut oleh suatu proses migrasi diferensial dinamis dalam sistem yang terdiri dari dua fase. Salah satu di antaranya bergerak secara berkesinambungan dengan arah tertentu dan di dalamnya zat-zat itu menunjukkan perbedaan mobilitas disebabkan adanya perbedaan dalam absorpsi, partisi, kelarutan, tekanan uap, ukuran molekul, atau kerapatan muatan ion. Yang pertama ada KLT, kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis adalah metode pemisahan senyawa kimia berdasarkan kepolaran dan interaksi antara fase diam dan fase gerak, di mana fase diam berupa lapisan tipis absorben seperti silika gel, alumina, atau selulosa yang dilapisi oleh aluminium. KLT digunakan untuk mengidentifikasi dengan cara menghitung nilai RF yang jarak tempuh senyawa dibagi dengan jarak tempuh Ln. Untuk pemisahan ini perbedaan afinitas daya tarik. Biasanya kalau misalkan fase diam bersifat polar, fase gerak itu pelarut atau campuran pelarut yang bersifat nonpolar. Senyawa yang polar akan lebih kuat tertahan di fase diam, sedangkan senyawa yang kurang polar atau non-polar akan bergerak cepat mengikuti fase geraknya. Untuk prosedurnya, biasanya potong plat KLT sesuai dengan chamber. Salah satu contohnya 4x6 garis. Diberi garis antara bawah dan atas. Kalau yang bawah itu buat penotolan itu biasanya 1 cm. Kalau yang di atas itu 0,5.
Sebelum itu juga kita kembangin dulu si eluennya, masukin eluen ke dalam chamber setinggi 0,75 cm selama 30 menit. Jika sudah 30 menit, sampel ditotolkan dengan pipa kapiler ke plat KLT, dibedakan antara sampel dengan pembanding. Lalu masukkan dengan pinset ke dalam chamber, ditutup, tunggu selama fase gerak atau si eluennya ke atas sampai ke 0,5. Setelah sampai ke 0,5, ambil menggunakan pinset, keringkan. Bisa dilihat dari secara visual dengan penyemprotan bercak atau bisa dengan UV. Disinari dengan UV. Disinari dengan lampu UV 2554 nanometer dan 366. Biasanya reagen penyemprotnya itu Dagendorf untuk alkaloid atau vanillin atau H2SO4 untuk senyawa terpenoid. Keuntungan dari KLT ini cepat, murah, memerlukan sedikit sampel dan pelarut. Digunakannya untuk identifikasi kualitatif. Kekurangannya kurang akurat untuk analisis kuantitatif. Yang kedua ada KCKT, kromatografi cair kinerja tinggi, digunakan untuk analisis kuantitatif dan identifikasi senyawa aktif dalam simplicia dan ekstrak herbal. Prinsipnya adalah pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap fase gerak dan fase diam dalam sistem bertekanan tinggi atau adanya pompa. Perbedaan dengan KLT adalah fase diam yang berbentuk kolom dengan silika yang bersifat nonpolar, yaitu silika gel C18. Untuk kromatografi cair tekanan tinggi itu untuk memaksa fase gerak melewati kolom yang berisi partikel absorben halus sehingga memungkinkan pemisahan senyawa dengan resolusi tinggi. Senyawa dengan interaksi kuat terhadap fase diam akan tertahan lebih lama. Senyawa dengan interaksi lemah akan keluar dengan cepat. Jenis KCKT berdasarkan fase itu ada dua, ada yang fase normal sama fase terbalik. Nah, prosedur umum KCKT itu satu, pemilihan kolom dan eluen sesuai sifat senyawa. Yang kedua, penyaringan dan degassing pelarut untuk menghindari gelembung udara. Yang ketiga, injeksi sampel. Yang keempat, pemisahan di kolom dengan tekanan tinggi. Yang kelima, deteksi sinyal, biasanya menggunakan absorpsi UV. Yang keenam, analisis hasil berupa puncak kromatogram dengan waktu retensi atau TR dan ruas puncak atau kuantitatif. Kelebihannya itu akurat, sensitif, dan kuantitatif. Dapat menganalisis senyawa dengan berat molekul tinggi, non-volatil, atau termolabil. Hasil dapat direproduksi dengan baik. Kekurangannya biaya tinggi dari segi alat, pelarut, kolom. Soal yang ketiga, bacalah dan buatlah rangkuman beberapa pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada FHI atau Farmakope Herbal Indonesia sesuai tabel berikut. Berikut tabelnya, ada metode pengujian, prinsip pengujian, parameter kunci yang diamati, yaitu pertama ada susut pengeringan, kadar air, kadar sari, kadar abu total, KLT atau kromatografi lapis tipis, ada kadar kandungan minyak atsiri, ada kadar flavonoid total.
Parameter yang pertama, susut pengeringan. Metode pengujiannya menggunakan gravimetri. Pengeringan dalam oven, sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot tetap. Prinsip pengujian mengukur kehilangan bobot akibat penguapan air dan senyawa volatil selama pemanasan. Parameter yang diamatinya persentase kehilangan berat atau persen susut pengeringan, nilai menunjukkan kadar air dan zat mudah menguap. Parameter yang kedua ada kadar air. Metode pengujiannya metode Carl-Fisher atau destilasi azeotrop dengan menggunakan pelarut nonpolar yaitu toluen. Prinsip pengujiannya menarik kandungan air dari simplisia dan mengukurnya. Parameter yang diamati, persentase kadar air persen digunakan untuk menilai stabilitas dan daya simpan bahan. Parameter yang ketiga, kadar sari. Ada kadar sari larut air dan etanol. Metode pengujiannya ekstraksi yang berturut-turut dengan pelarut air atau etanol, penguapan hingga kering, dan bobot tetap. Prinsip pengujiannya ekstraksi yang diuapkan dan dikeringkan untuk mengetahui total padatan terlarut. Parameter yang diamatinya persentase ekstrak yang diperoleh dari pelarut air dan etanol atau persen kadar sari. Parameter yang keempat, kadar abu total. Metode pengujiannya pembakaran pada tanur suhu 450 sampai dengan 600 derajat Celcius hingga abu berwarna putih ke abu-abuan. Prinsip pengujiannya mengukur berat total residu anorganik, bisa berisi mineral dan kontaminan. Parameter yang diamatinya ada persentase kadar abu total, persen B per B, nilai tinggi menunjukkan kontaminasi tanah atau pasir. Parameter yang kelima ada kromatografi lapis tipis atau KLT menggunakan metode pengujian kromatografi absorpsi, sampel dan pembanding ditotolkan pada plat silika gel, dikembangkan dengan fase gerak, diamati di UV atau disemprotkan dengan reagen. Prinsip pengujiannya pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan afinitas antara fase diam dan fase gerak. Parameter yang diamatinya nilai RF, retardation factor, jumlah dan warna bercak yang muncul dibandingkan dengan pembanding atau standar. Parameter yang keenam ada kadar kandungan minyak atsiri. Metode pengujiannya destilasi uap dengan alat Clevenger. Prinsip pengujiannya pemisahan dan pengukuran minyak volatil berdasarkan titik didihnya. Parameter yang diamatinya volume atau persen minyak atsiri, persen V per B, mencerminkan kualitas aroma dan senyawa volatilnya. Parameter yang ketujuh ada kadar flavonoid total. Metode pengujiannya menggunakan spektrofotometri UV visible dengan reagen AlCl3 atau aluminium klorida. Prinsip pengujiannya pembentukan kompleks antara Al2+ dan gugus hidroksil flavonoid menghasilkan warna kuning yang diukur pada lambda max 415. Parameter yang diamati jumlah flavonoid total dalam mg quercetin ekuivalen per gram ekstrak atau mg Ke per gram. Kesimpulannya, parameter mutu bahan baku, simplisia dan ekstrak, serta sediaan obat bahan alam yang tercantum dalam Pharmacopoeia Herbal Indonesia atau FHI mencakup parameter spesifik dan non-spesifik, seperti kadar air, susut pengeringan, kadar abu, kadar sari, dan kandungan senyawa aktif. Metode analisis kimia umumnya digunakan dalam FHI antara titrasi,
spektrofotometri, kromatografi lapis tipis, dan metode destilasi. Melalui berbagai pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan setiap parameter memiliki tujuan untuk memastikan kestabilan, kemurnian, serta kualitas bahan alam. Dengan demikian, sterilisasi menjadi langkah penting dalam menjamin keamanan dan efektivitas sediaan obat tradisional yang beredar di masyarakat. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.